Hai, kembali lagi di SJP TV bareng Pak Mania. Oke, kali ini kita mau bahas mengenai eh Prabowo ya, yang katanya memaafkan, ya kan, maafkan para koruptor. Ini sih baru wacana, tapi udah apa ya, udah menjadi topik pembicaraan yang serius banget dan banyak sekali direspon oleh berbagai macam pihak, ya kan. Eh, Apalagi beberapa hari kemarin ini baru ada sebuah putusan yang sangat kontroversial dari pengadilan Harvey Moise sebagai tersangka atau terdakwa, ya, bahkan sudah terdakwa, udah kena putusan hukum eh, soal korupsi timah sebesar 300 triliun. Huh, banyak banget itu. Tapi ya gimana? Eh, Perlu kita cermati juga bahwa akhirnya apa yang dikatakan oleh Prabowo ini menimbulkan banyak sekali respon, baik yang membela maupun yang justru mengecam, mengkritik keras, atau bahkan jadikan lelucon. Ada beberapa catatan yang sudah saya siapkan di sini, ya, berkaitan dengan wacana Prabowo untuk memaafkan para koruptor ini. Nah, Prabowo ini katanya berencana maafkan koruptor. Kenapa rencana itu disebut sama beberapa orang itu sebagai upaya memanipulasi hukum? Wow. Ya, kalau kata Prabowo gini, hai para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat. Kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kami maafkan. Nah, itu kata Prabowo tuh, ya, waktu dalam pertemuan pelajar di pelajar Indonesia di Kairo. Tapi kembalikan dong, kata dia. Nanti kita beri kesempatan cara buat mengembalikannya. Bisa diam-diam supaya nggak ketahuan. Dah. Kenapa kok mesti ada statement kita apa bisa diam-diam gitu ya? Ya elah, ini kayak antara bercanda atau mau ngelawak nih. Nah, wacana maafin koruptor ini adalah bagian dari kebijakan pemberian amnesti dan abolisi kepada setidaknya ada 44.000 narapidana. Nah, pernyataan itu dikatakan oleh Menko HAM, ya, Menko HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan, itu, dan juga dari Menteri Hukum Pak Supratman Andi Tagas. Ini menyebutkan napi yang akan menerima pengampunan dari Prabowo adalah yang terjerat kasus penggunaan narkotik, penghinaan kepala negara, persoalan makar Papua, dan juga korupsi. Nah, Presiden katanya punya kewenangan memberikan amnesti dan abolisi terkait tindak pidana apapun, ya kan, dengan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara. Itu kata Yusril, ya. Itu benar sih, benar. Itu kan ibaratnya kewenangannya dia sendiri sebagai presiden. Nah, cuman kata dia juga penegakan hukum dalam kasus korupsi ini harus membawa manfaat dan menghasilkan perbaikan ekonomi, bukan hanya menekan penghukuman pada para pelaku. Kalau para pelakunya kata di penjara, ya kan, tetapi aset hasil korupsi tetap mereka kuasai atau disimpan di luar negeri tanpa dikembalikan pada negara, maka penegakan hukum sepertinya tidak banyak manfaatnya bagi pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Lah ini nih, ini yang menurut saya nih apa ya? Kok kayak justru ngasih ruang sama para koruptor gitu ya. Enak banget. Mendingan koruptor, mendingan korupsi, ya kan? Nanti kita bisa di maafin, kembaliin berapa kek, ya kan? Kan nggak mungkin nih istilahnya mereka mau kembaliin 100% juga. Ada yang mungkin, tapi kalaupun terjadi, konyol gitu loh. Ya kan? Nah, kalau orang melakukan pidana lalu dia kooperatif katanya, ya kan, mengakui kesalahan, mengembalikan hasil kejahatan,
tentu itu akan menjadi hal yang meringankan. Itu ada beberapa pembelaan. Itu katanya Habibur Rahman. Cuma, ya ampun. Kita nih bicara penegakan hukum kok jadinya meringankan hukum gitu loh. Sebenarnya, saya jujur secara pribadi sih nggak sepakat ya dengan wacana penghapusan hukum bagi koruptor dengan cara apa ya, memaafkan atau termasuk pengembalian kerugian negara. Karena gini, pemberian maaf itu ya, ini nggak diatur dalam Undang-Undang Kitab Hukum Pidana dan di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 ya, tentang apa tipikor itu nggak diatur. Karena di penjelasan pasal 4 Undang-Undang Tipikor ini menyatakan pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Ingat tuh, dicatat bahwa ya pengembalian itu nggak akan menghapuskan pidananya. Gitu. Jadi jangan kita ibaratnya sesat pikir nih kalau menurut saya nih. Ya, ini kok jadi kayak mau apa ya, nyalip-nyalip undang-undang gitu. Apa emang udah biasa kali ya? Nah, kalau pengembalian kerugian negara ya, menurut penjelasan itu hanya bisa dijadikan salah satu faktor untuk meringankan hukuman. Gitu. Untuk meringankan hukuman oke lah, karena dianggap kooperatif ya kan, nggak berbelit-belit. Nah itu ya kan. Nah, pelaksanaan ketentuan ini setidaknya terjadi dalam kasus yang menjerat koruptor ya, mantan anggota BPK yaitu Aksanul Kossasi. Dia itu divonis bersalah hingga tingkat kasasi pada bulan Juli lalu karena menerima suap dalam proyek BTS 4G pada Bakti Kominfo. Nah, pada proses penyidangan itu ya, si Aksanul ini mengembalikan seluruh uang suap yang dia terima. Itu sekitar 40 miliar. Tapi dia tetap dipidana. Tetap kena hukuman. Nah, itu bisa dijadikan sebagai faktor untuk meringankan hukuman si terpidana itu. Nah, dalam undang-undang undang-undang Republik kita ya memang mengatur bahwa presiden bisa memberikan amnesti dan abolisi untuk para napi dengan pertimbangan dari DPR tentunya. Tapi ya menyebut penghapusan hukuman itu harus didasarkan pada pertimbangan yang terukur secara konstitusi. Nah, persoalannya ya kita ini masih mau taat sama konstitusinya. Apa mau dibelok-belokin nih konstitusi kita lagi nih ya? Pusing dah, pusing. Nah, pemberian amnesti abolisi oleh presiden selama ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 yang dikeluarkan tahun 1954. Regulasi itu nggak merinci jenis tindak pidana yang dapat diampuni oleh presiden. Nah, Menteri Hukum kita, Pak Supratman Adgas ini baru ini bilang bahwa pemerintahan Prabowo berencana menyusun undang-undang tentang amnesti, abolisi, dan gerasi yang baru. Nah, kan berubah. Sip. Alasannya katanya untuk memberikan amnesti untuk kasus-kasus tertentu secara selektif setiap tahunnya. Wah, bisa dipilah-pilah nih. Nah, ini upaya yang menjadikan amnesti dan abolisi sebagai dasar pemberian maaf untuk koruptor yang menjadi dasar wacana yang bisa dibilang agak gila sih ya. Dan bahasa kasarnya lagi manipulatif gitu loh. Karena secara konsep yang namanya pengampunan koruptor itu nggak ada, nggak dikenal. Jadi amnesti dan abolisi itu bukan kepentingan yang sifatnya diskresional. Yang nggak bisa diukur secara konstitusional. Nggak bisa itu. Nah, wacana pengampunan untuk koruptor yang mengembalikan kerugian negara ini apa ya? Nggak bisa untuk digolkan kalau menurut saya. Karena apa? Ini justru merugikan masyarakat luas gitu dan menguntungkan ya si koruptor itu sendiri
Jadi di mana penegakan hukum yang berkeadilan gitu. Nah, ini nih ya. Jadi dampaknya itu apa sih, ya kan? Dampaknya kan sebenarnya adanya hukuman itu sebagai salah satu bentuk efek jerah. Tapi Yusril ya menganggap bahwa konsep efek jerah ini udah nggak relevan lagi dalam sistem hukum Indonesia, termasuk dalam pemidanaan kasus korupsi. Kalau kata dia nih, efek jerah ini adalah konsep dari era penjajahan Belanda di Indonesia. Walah, ini udah bicara konsep-konsep nih. Terus kita mau bikin konsep yang lebih menguntungkan buat para koruptor atau orang-orang yang memberikan ya kan kerugian yang dampaknya jelas sekali buat negara. Bahkan kalau misalkan apa ya bicara soal efek jerah kata kata Yusril ya, ini kan otaknya otak dari Belanda nih ya kan, sistem hukum kayak begini ya kan. Eh, Klaim pemidanaan kasus korupsi dirancang supaya katanya koruptor lebih menyadari perbuatannya. Nah, dalam konteks itu pemerintah nih, dalam hal ini Prabowo, pengen memberikan rehabilitasi untuk koruptor supaya nanti bisa tobat nasuha. Jadi lucu gitu. Ini saya antara apa ya, nggak tahu ini sudut pandangnya secara masyarakat umum atau dari sudut pandang kelompok tertentu, nggak paham ya. Tapi gini, pengampunan dengan syarat mengembalikan kerugian negara ya justru berpotensi besar bisa melanggengkan kejahatan yang masuk ke dalam kasus kategori luar biasa. Karena apa? Yang melakukan korupsi itu bukan orang miskin, tapi justru orang-orang yang serakah. Nah, dengan konsep pengampunan ini, mereka memperkirakan ya resiko, jadi tinggal mengembalikan aja gitu. Ya kan, korupsi 5 triliun. Ya, kalau bisa dia balikin 5 triliun. Kalau dia balikin cuma 500 miliar, nah, masa istilahnya malah nguntungin mereka lagi gitu loh. Lucu ini. Mereka akan bakal tetap untung dan nggak akan ada efek jerah sama sekali. Jauh sekali gitu loh. Dan gini loh, kalau misalkan ya ada revisi undang-undang secara besar-besaran, ini bahkan bisa dibilang satu bencana nasional lagi. Kenapa? Kita ini belum selesai kemarin masalah perubahan apa ya aturan-aturan main gitu lah. Apalagi sekarang ya mau diubah regulasi tentang hukuman bagi para koruptor. Ini menjadi satu apa namanya suatu hal yang signifikan harus ditolak menurut saya. Ya kan? Karena apa? Karena tidak ada dampak efek jera yang mumpuni bagi si koruptor. Kalau urusannya untuk taubat nasuha dan istilah menyadari perbuatannya, mereka harusnya sadar dari awal ngapain korupsi. Dan juga ini jadi apa namanya satu apa ya satu bahan buat mengatakan Prabowo ini bukanlah macan Asia, tapi mungkin cuma kucing yang mengeong. Nggak tahu sih ya, tapi kalau dilihat dari apa terlalu banyak maafin, ya maafin koruptor itu bukan sesuatu yang benar juga sih, ya kan? Koruptor itu harus dilawan, apa namanya, dihukum semaksimal mungkin, gitu. Bukan justru hanya persoalan dimaafkan, ya kan? Ini adalah hal besar dan dampaknya juga akan besar untuk bangsa dan negara ini. Saya rasa cukup, itu aja dulu. Nanti kita kembali lagi membahas yang lainnya. Terima kasih.